Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tilawah dan tafsir ringkas dari juz amma yang insyaallah taala dirutinkan di Masjid Baitur Rahim yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah, sebagaimana sudah diberitahu bahwa pada malam hari ini kita memasuki surat berikutnya setelah bulan lalu selesai dari surat Al-Mutaffifin. Sekarang kita memasuki surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq. Mari kita mulai dengan tilawah terlebih dahulu. Bisa dibuka surat Al-Insyiqaq. Kita baca dari ayat 1 sampai 6 terlebih dahulu. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita mulai pelajari satu persatu secara ringkas tafsirnya. Yang pertama, surat ini namanya surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq, di mana kata Al-Insyiqaq itu merupakan bentuk masdar dari fi'il insyaqqa yang disebutkan dalam ayat yang pertama, ya, di mana insyaqqa itu maknanya terbelah, sehingga al-insyiqaq artinya keterbelahan, ya. Dan yang dimaksud dengan terbelah di sini ialah langit, ya. Langit akan terbelah. Baik, kita baca. Ya, kita perhatikan di ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, "Idza as-samaa'u syaqqat." Idza, apa arti idza? Apabila. Idza artinya apabila. As-sama', apa artinya as-sama'? Langit. Itu bentuk tunggal. Kalau bentuk jamaknya as-samawat, ya. Jadi bentuk tunggalnya as-sama', bentuk jamaknya as-samawat. Allah mengatakan apabila langit insyaqqat, ya, apabila langit insyaqqat, yaitu terbelah. Artinya pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan, ya, beberapa hal yang kelak pasti terjadi, ya, tatkala hari kiamat tegak. Yang pertama diantaranya ialah bahwa langit yang kita lihat ini, langit yang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, itu nanti tatkala tegaknya hari kiamat akan terbelah, ya, akan terbelah dan pecah. Luar biasa. Padahal langit, kita perhatikan, makhluk Allah yang sangat luas. Allah Ta'ala menciptakan langit tanpa tiang, tidak rubuh dan tidak runtuh. Beda dengan bangunan yang dibuat oleh manusia, itu butuh tiang untuk menopangnya. Kalau tidak ada tiang maka akan rubuh. Berbeda dengan langit, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita saksikan langit yang sangat besar ini bisa kokoh tanpa adanya tiang. Dan ternyata langit makhluk Allah yang sangat besar tersebut nanti ketika tegaknya hari kiamat akan mengalami keterbelahan, terbelah dan pecah. Subhanallah. Ada demikian. Lanjut di ayat 2-nya Allah Ta'ala berfirman, wa adzinat li rabbiha
Azina di sini maknanya ialah patuh, tunduk, manut, taat. Artinya di ayat kedua ini Allah Ta'ala mengabarkan bahwa langit, makhluk Allah yang sangat besar ini, itu sangat patuh, tunduk, manut, dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan wa adzinat, dan langit tersebut patuh, tunduk, manut, taat li rabbiha, kepada Robnya, kepada penciptanya, kepada penguasanya, dan kepada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada demikian. Artinya terbelahnya langit nanti ketika terjadinya hari kiamat itu murni berdasarkan perintah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah yang perintahkan langit untuk terbelah dan pecah nanti ketika tegak hari kiamat. Dan ketika langit tersebut Allah perintahkan untuk terbelah, maka langit pun tidak melawan. Langit tidak melawan, justru langit tunduk, patuh, manut kepada perintah Allah untuk terbelah. Lalu kata Allah, wa huqqat, apa artinya wa? Dan wa huqqat, dan huqqat, dan memang sepatutnya, dan memang sudah sepantasnya langit itu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada demikian, luar biasa. Jadi langit nanti akan mendengar perintah Allah Rabbnya, dan akan menaati Allah untuk terbelah. Dan memang sudah sepatutnya, sudah sepantasnya langit itu mendengar perintah penciptanya dan menaatinya. Ada demikian. Karena Allah lah yang telah menciptakannya, menguasainya, dan mengatur urusannya. Pelajaran yang bisa kita petik adalah langit saja, makhluk Allah yang luar biasa, sangat besar, ternyata begitu patuh dan tunduk manut kepada Sang Pencipta. Maka ini menjadi nasihat dan pelajaran bagi kita semua sebagai manusia, yang sebetulnya kalau kita bandingkan, manusia ini merupakan makhluk yang kerdil sekali, kerdil, kecil, dan lemah. Sudah sepatutnya kita semua sebagai manusia tunduk, manut, dan taat kepada perintah Pencipta kita, yang menguasai kita, yang mengatur segala urusan kita, yang telah memberikan segalanya kepada kita. Harusnya demikian. Ada demikian. Jadi kita meneladani langit di dalam menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada demikian. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, wa idzal ardu muddat. Wa idza, dan apa? Apabila. Al-ard apa artinya? Bumi. Jadi kalau as-sama artinya langit, kalau al-ard bumi. Allah mengatakan wa idzal ard, dan apabila bumi pun muddat, akan diratakan. Itu luar biasa. Ini peristiwa kedua yang pasti terjadi tanpa ragu, bahwa kelak ketika tegaknya hari kiamat, bumi pun akan diratakan. Subhanallah. Artinya setelah di ayat pertama Allah Ta'ala menyebutkan tentang makhluk Allah yang ada di atas, yaitu langit. Di ayat yang ketiga Allah sebutkan makhluk Allah yang ada di bawah, yaitu bumi. Ada demikian. Nanti langit akan terbelah dan bumi akan diratakan. Subhanallah. Itu artinya dalam tafsir oleh para ulama disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti bumi itu akan diratakan. Bumi akan diratakan. Setelah gunung-gunungnya
mulai ya fase padang mahsyar ada demikian. Itu ya, ini ayat yang ketiga bahwa bumi nanti pada hari kiamat akan diratakan. Nanti jamaah sekalian bisa lihat ya beberapa ayat lain yang bisa yang menjelaskan makna ayat ini. Dicatat aja ya, surat Ibrahim ayat 48. Surat Ibrahim ayat 48 ya. Dan juga surat Thaha ayat 105 sampai 107. Kita ulang ya, Ibrahim 48 dan juga Thaha 105 sampai 107 ayat. Bisa dilihat nanti. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Berikutnya di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alqat ma fiha wa takhallat." Wa dan alqat ya, alqat dari kata alqa yang artinya mengeluarkan, memuntahkan. Ini peristiwa lain yang akan dialami oleh bumi. Di samping bumi tadi diratakan, maka bumi pun nanti pada hari kiamat akan memuntahkan. Ya. Ma fiha, ma apa artinya ma di sini? Apa-apa yang. Ma di sini bukan ma kata tanya, tapi ini ma kata sambung yang artinya apa-apa yang. Wa alqat ma, dan bumi pun akan memuntahkan apa-apa yang fiha. Apa fi? Di dalam. Ha di dalamnya. Di dalam di belakang bumi. Artinya bumi pada hari kiamat setelah diratakan juga akan memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Dan dalam tafsir disebutkan bahwa yang akan dimuntahkan oleh bumi pada saat itu maksudnya adalah ya, mayit-mayit, al-mauta, mayit-mayit. Jadi pada hari kiamat bumi akan memuntahkan mayit-mayit yang dikubur dan ditanam di dalamnya. Untuk apa? Untuk hari berbangkit. Untuk hari berbangkit. Lanjut, wa takhallat, dan bumi pun takhallat. Ya, takhallat artinya kosong, menjadi kosong. Ya, setelah bumi keluarkan tadi, ya, mayit-mayit yang ditanam dan dikubur di dalamnya, maka setelah dikeluarkan semua mayit tersebut, maka bumi pun menjadi kosong dari mayit-mayit itu, karena sudah dikeluarkan untuk hari berbangkit. Ya. Dan tidak tertinggal satu manusia pun yang masih ada di dalam bumi. Semua sudah dikeluarkan. Ada demikian untuk hari berbangkit. Lanjut ayat kelima. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ayat kelima ini lafalnya persis seperti ayat keberapa? Kedua. Betul? Ya. Ayat kelima lafalnya persis pengulangan seperti di ayat yang kedua. Sama-sama bunyinya wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Bedanya kalau di ayat yang kedua itu untuk langit, sedangkan ayat kelima untuk bumi. Jadi langit dan bumi sama-sama wa adzinat li rabbiha, sama-sama tunduk, patuh, manut, taat kepada Rabbnya. Wa huqqat, dan memang sudah sepantasnya, memang sudah sepatutnya, ya, mereka berdua, langit dan bumi, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi kalau langit itu patuh kepada Allah, untuk ya patuh kepada Allah karena diperintahkan untuk apa tadi? Terbelah. Dan bumi juga patuh kepada Allah karena diperintahkan untuk diratakan dan mengeluarkan mayit-mayit yang ada di dalamnya. Ini
tidak memanggil ya ayyuhalladzina amanu, tidak pula memanggil ya ayyuhalladzina kafaru. Jadi yang dipanggil itu bukan cuma orang beriman dan juga bukan cuma orang kafir. Semua yang insan, yang manusia dipanggil. Baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang saleh maupun yang ahli maksiat, semua dipanggil. Ya ayyuhal insan, wahai segenap manusia. Innaka, inna apa arti inna? Sesungguhnya. Ka, ini kan bomir anta. Innaka sesungguhnya engkau. Sesungguhnya kamu. Engkau di sini balik kemana? Al-insan. Ya. Allah Ta'ala panggil, wahai manusia, sesungguhnya engkau kadihun. Nah itu kadih artinya bekerja keras. Sesungguhnya engkau wahai manusia telah bekerja keras, telah capek, telah lelah selama hidup di dunia. Ila rabbika, ila arti ila kepada rabbika, Rabb kamu. Nah, yakni dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengabarkan, ya, seraya memanggil manusia bahwasanya sesungguhnya manusia itu seluruhnya, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang saleh maupun yang ahli maksiat, semua hidup di dunia itu capek. Semua hidup di dunia itu lelah. Semua bekerja keras. Yang beriman capek, yang orang kafir juga pada capek. Yang soleh capek, yang ahli maksiat pun pada capek. Bedanya, kalau orang beriman dan orang soleh, capeknya itu di dalam kebaikan, iman dan amal soleh. Sedangkan orang kafir dan ahli maksiat itu capeknya dengan apa? Kekafiran dan berbagai perbuatan dosa dan maksiat. Sama-sama capek, sama-sama telah bekerja keras, ya, capek letih menjalani kehidupan dunia ini. Ila rabbik, yang semuanya itu akan menuju kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadahan, ya, betul-betul telah bekerja keras. Famulaqi, fa'arnya fa, maka. Mulaqi artinya menjumpai, menemui. Mulaqihi, hi itu dia balik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengabarkan bahwa setiap manusia, apapun statusnya, mukmin ataukah kafir, soleh ataukah ahli maksiat, semua di dalam menjalani kehidupan ini dari mulai lahir sampai meninggal dunia, semua capek, semua lelah, semua bekerja keras, ya, dengan pekerjaan yang berbeda tadi, capek yang berbeda. Kalau orang beriman, orang soleh, capeknya dalam kebaikan, sedangkan orang kafir dan ahli maksiat, capeknya itu dalam keburukan. Dan semuanya akan ila rabbik, semua akan kembali pulang kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famulaqi, dan memang betul nanti pada hari kiamat semuanya akan berjumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Jadi semua manusia begitu dalam menjalani kehidupan dunia ini. Semua melakukan berbagai amalan, ya, baik amalan yang kebaikan ataupun yang keburukan, semua melakukan, ya. Kemudian semuanya nanti akan pulang kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjumpai Allah dengan membawa amalan yang dahulu pernah dikerjakan, dan Allah pun akan membalas, ya, manusia tersebut sesuai dengan, ya,